Halo guys, gue Vira dan insya Allah gue akan jelasin ke kalian pengerjaan tugas statistik. Kayak di sini gue udah punya PPT-nya ya. Jadi ada PPT-nya ini kalian bisa download di Edlink dan tugasnya itu ada di page paling bawah. Kita mulai dari pertemuan keempat dulu ya guys ya. Pertanyaannya adalah simply tentukan letak kuartil berikut gitu. Kita cuman pakai software Excel di sini yang kalian semua pasti punya gitu kan. Kalian tinggal nyalin aja datanya, salin datanya, frekuensinya nggak usah disalin. Jadi frekuensi itu kan banyak data muncul gitu. Kalau 90 frekuensinya 2, berarti 90-nya muncul 2 kali. Nah, itu yang kalian tulis di sini. Jadi 90-nya 2 kali. Oke. Kemudian 85 frekuensinya 3, jadi 85-nya 3 kali. Ya. Dan kayak gitu seterusnya. 75-nya 3 kali. 65-nya 4 kali. Gue saranin kalian langsung kerjain di Excel kalian sambil nonton video ini supaya videonya kelar, tugas kalian juga kelar gitu. Jadi kita kerjain bareng-bareng. Oke, 60-nya 4 kali, 55-nya 7 kali. Kemudian 40-nya 2 kali. Nah, pastiin data kalian ini in total ada 25 ya. Totalnya 25 di sini. Di count. Count 25. Berarti udah benar. Tinggal kita tentuin kuartilnya. Oke, kuartil itu sebenarnya ada 5. Jadi ada Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Jadi ada 5 kuartil. Q0 itu adalah nilai minimum, Q2 nilai tengah, Q4 nilai maksimum. Q1 adalah antara, ya nilai tengah antara minimum dan tengah gitu. Jadi pertengahan antara minimum dan tengah. Q3 berarti pertengahan antara tengah dan maksimum. Ya, jadi sebenarnya secara manual ini bisa dikerjakan, tapi kalau mau secara otomatis, di Excel itu ada formulanya, jadi klik aja sama dengan, terus kuartil, pakai bahasa Inggris, quartile, kemudian kurung buka, kalian blok datanya aja, yang di blok itu datanya aja, jadi label nilainya nggak usah diblok, kemudian titik koma, karena ini Q0 yang kita cari, tulisan 0 di sini, titik koma, 0, kurung tutup, enter. Berarti nilai minimumnya adalah 40. Ya. Kan bisa lihat di sini nilai minimumnya 40 gitu. Jadi sebenarnya bisa dikerjakan manual ya. Nah, Q1-nya gimana? Sama ya, sama. Jadi quartile, kemudian kurung buka, kalian blok lagi datanya gitu kan. Terus titik koma ya, karena yang kita cari Q1 jadinya 1 di sini. 1 kurung tutup, enter. Ya, 55 dan kemudian kayak gitu seterusnya. Kalau mau cepat kalian copy aja, Ctrl C, kemudian di sini kalian paste dan kalian ganti satunya jadi 2 karena ini kita Q2 ya sekarang gitu. Oke, kayak gitu aja terus gitu ya sampai semuanya. Berarti ini Q3, berarti kita ganti jadi 3, and then Q4 ya kan, kita paste di sini dan 4. Oke. Nah, supaya Pak Lukman nggak bingung, ini kalian dapat Q0 40 dari mana gitu kan. Kalian masukin rumusnya. Jadi kalian copy di sini, copy Ctrl C, ya kan. Nah, di sininya ini rumusnya. Jadi sebelum kalian paste, kalian kasih petik atas, baru dipaste. Oke, jadi muncul di sini rumusnya gitu. Supaya bapaknya tahu kalian dapatnya dari mana. Ya, titik petik atas, petik atas 1, kemudian paste. Kayak gitu terus ya guys ya. Berharap kalian paham. It's so simple, so easy. C, and then petik atas paste, kemudian lagi Ctrl C, enter, titik atas paste. Oke, udah selesai buat latihan yang pertama. Udah selesai, terus diapain? Kalau udah kayak gini, udah kalian kalau mau simple tuh di screenshot aja kan, di screenshot. Kemudian kalian ke Word gitu, kalian tulis nama kalian siapa, NIM-nya berapa, kemudian prodi apa. Di sini kalian tulis. Ini adalah tugas intro statistik pertemuan 4, misalnya kayak gitu kan. Nomor 1, kalian paste aja nih tadi hasil screenshotnya.
Jangan lupa dipotong dulu ya. Oke, kita potong dulu supaya mantep ya kan. Ya udah kayak gini aja. Jadi yang kalian screenshot itu Excel kalian ya, jangan jangan ini, jangan hasil kerjaan gue ya guys. Ya gitulah pokoknya ya. You know what I mean. Udah, nah nanti kalian bikin klausulnya di sini. Jadi kayak Q0 adalah apa? Nilai minimum kan tadi. Sama dengan 40. Q1 sama dengan apa? Ya, kalian cari pengertiannya tuh di Google ada banyak kan. 55 dan seterusnya. Kalian bikin sampai bawah. Udah selesai, udah kita lanjut ke tugas pertemuan ke-13. Tugas pertemuan 13 gitu kan. Tugas introduksi statistik pertemuan 13. Oke, kita lihat gimana tugasnya. Scroll bawah aja. Ya, ini. Kita bikin sheet baru ya. Jadi questionnya adalah apakah secara signifikan terdapat korelasi antara nilai UAS di sekolah dengan nilai UN? Gitu. Udah, kita salin aja nilai UAS 76778. Kemudian nilai UN 86767. Uji hipotesis pengujian regresi. Nah, caranya adalah kalian tinggal simply klik tab data, tab data di sini. Kemudian ada data analyze. Kalau nggak ada kalian ke file dulu. File, ada options, ya. Kemudian ke add-ins, ya kan. Kemudian manage add-ins nih, go. Oke, jadi manage ini ada pilihannya. Kalian klik yang Excel add-ins, kemudian go. Pastiin si analysis toolpack-nya ke checklist. Kemudian klik OK. Kalau udah, pasti di tab data ini ada data analysis. Ya, kalian klik data analysis, kemudian pilih yang regression nih. Jadi gue udah nyoba soalnya. Jadi kan yang ditanya pengujian regresi, pilihnya regression. Di sini ada banyak sebenarnya. ANOVA juga ada di sini gitu. Kalau kalian ngerjain UAS, ada ANOVA. ANOVA ada di sini. Atau correlation Pearson ada di sini. Gitu. Ini kan regresi nih, jadi klik aja regression, kemudian OK. Nah, input Y-nya. Ya, di sini lihat soal nilai UN adalah Y. Jadi kalian input nilai Y-nya. Ya. Kemudian X-nya. X-nya UAS. Ya. X-nya UAS. UAS di sekolah X. UAS di sekolah X. Oke. Nah, karena tadi yang gue input itu adalah termasuk ininya ya, termasuk labelnya. Jadi gue inputnya kayak gini. Ya kan? Nah, yang UAS juga gue inputnya bersamaan dengan labelnya. Jadi kita checklist label, kemudian confidence levelnya 95%, ini udah rata-rata lah ya. Kemudian outputnya di mana? Jadi mau taruh di mana, kita klik outputnya itu di sini aja gitu kan. Hasilnya bakal ada di sini. Kemudian oke. Nah, udah keluar hasilnya. Tinggal dibaca. Gila, cepet banget gak sih? Lebih cepet daripada kalian sholat. Iya. Multiple R. Di sini ada banyak ya hasilnya, tapi yang perlu diperhatiin sebenarnya dikit aja. Jadi yang pertama multiple R itu adalah koefisien korelasi. Koefisien korelasi. Kalau misalnya multiple R-nya itu sama dengan 0, artinya tidak berkorelasi. Jadi nilai UAS dan nilai UN tidak berkorelasi kalau sama dengan 0. Ini kalian lihat ini tidak sama dengan 0, nilai 0,4. Berarti dia berkorelasi, ya kan? Berkorelasi secara deskriptif. Jadi hanya secara deskriptif. Secara deskriptif dia berkorelasi. R square ini apa ya? Udahlah, nggak usah gue jelasin ya. Yang penting-penting aja. Yang penting pertama ini. Kemudian dari sini nih intercept dan dari koefisien ini kalian bisa nentuin rumusnya.
Jadi di sini dapat rumusnya Y sama dengan ya, nilai intercept koefisien 3,3 tambah BX, ini rumusnya. Jadi 0,5X gitu. 0,5X. Ini rumus yang didapat. Oke, dari nilai intercept dan UAS di koefisien. Nah, kemudian seberapa besar nilai persamaan ini bakal benar hasilnya? Artinya kalau kalian masukin X-nya kan tadi nilai UAS ya. Y-nya itu nilai UN. Seberapa besar hasilnya bakal benar? Nah, ini ada di R square. Gitu. Jadi, berapa nih? 0,17, berarti 17%. Cuma 17% bakal benar. Gitu. Ya, ngerti nggak? Nggak ngerti ya, ya udahlah. Ya udah, kalian tulis aja yang pertama interpretasi dari multiple R ya kan. Kemudian kalian tulis nih rumus yang didapat gitu. Dapatnya dari mana? Dari sini. Ya, kemudian mana lagi yang penting? Ah, ini nih p-value. P-value ini penting ya. Jadi p-value-nya tuh 0,47 guys. Kita tadi pakainya alfanya 0,05 kan, berarti selang kepercayaan kita 95%. 95% hasil kita pasti benar kalau p-value-nya di bawah 0,05. 0,05. Jadi kalau p-value di bawah 0,5 hasilnya signifikan. Nah, sekarang kita lihat p-value-nya berapa? 0,47. Berarti kan 0,5 ya. 0,5 kan lebih besar dong daripada 0,05. Enggak. 0,5 lebih besar daripada 0,05. Iya kan? Gitu. Berarti tidak signifikan. Tidak signifikan. Berarti apa? Nilai UAS dengan nilai UN ini tidak berkorelasi secara statistik, tidak berkorelasi signifikan secara statistik. Kayak gitu ya. Tinggal kalian, ya udah tinggal kalian screenshot aja. Cara screenshot gimana? Klik Windows, di keyboard ya, Windows plus PRTSC, print screen. Gitu, screenshot, kemudian kalian paste di sini, ini nomor 2, gitu kan, paste. Oke, ini hasilnya. Nah, kalian jangan ngasih screenshotan doang, guys. Kalian tulis yang tadi udah gue bilangin, gitu kan. Jadi yang pertama multiple R, ya. Kalau R-nya sama dengan 0, ya, kalian ketik itu tadi. Maka nilai UAS dan UN tidak berkorelasi secara deskriptif. Gitu kan. Berhubung data kalian adalah R-nya 0,4, ya kan? Ya, R sama dengan 0,4. Maka apa? Berarti ya, kalian tulis sendiri. Berarti berkorelasi, ya kan? Berkorelasi secara deskriptif, ya. Pertanyaannya adalah apakah secara signifikan terdapat korelasi? Ya, pertanyaan gitu. Jadi bukan secara deskriptif. Ya. Nyarinya di mana? Di p-value tadi. P-value kurang dari alfa. Ini berarti signifikan berkorelasi. Kebetulan p-value kita 0,4. Berarti p-value-nya ada di atas alfa. Kalian kasih tahu alfanya 0,05. Kan 0,05. Berarti nilai UAS dan UN apa? Berarti tidak berkorelasi gitu kan, tidak berkorelasi signifikan secara statistik pada rentang kepercayaan 95%. Nah, udah selesai guys. Oh, kalau mau masukin rumusnya juga boleh. Persamaannya adalah Y sama dengan tadi ya, 3,3 tambah 0,5X. Boleh kalau mau dimasukin juga. Udah selesai, tinggal kumpulin. Yeay. Udah, sekian penjelasan dari gue. Kalau misalkan gak jelas, kalian boleh nanya ke Andini aja ya. Jangan nanya ke gue. Atau ke Mas Santo boleh. Oke, bye. Thank you.